anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat semua ya di rumah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita kembali di buku kita, yaitu tematik 1F. Ya, temanya adalah tentang lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Hari ini anak-anak kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat petunjuk. Baiklah, disiapkan buku dan alat tulisnya. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat petunjuk. Apakah yang dimaksud dengan kalimat petunjuk itu ya? Kalimat petunjuk adalah kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan tentang cara melakukan sesuatu atau cara penggunaan sesuatu benda atau barang. Mungkin jika anak-anak melihat di dalam rumah kalian ada banyak barang atau benda yang memiliki kalimat petunjuk. Contohnya pada kotak obat, misalnya begitu ya. Biasanya terdapat kalimat petunjuk di bagian kotaknya. Biasanya kalimat petunjuknya itu ada pada aturan pakai. Contoh yang Bu Murni berikan misalnya pada pemakaian suatu obat misalnya ya. Ada kata petunjuknya atau kalimat petunjuknya yaitu 1 tablet sehari setelah makan. Nah, itu biasanya tercetak di bagian belakang dari kemasan obat. Mungkin anak-anak bisa perhatikan di rumah ya. Kalian mungkin pernah batuk atau pilek atau panas, pasti pernah membeli obat ya. Nah, itu ada cara penggunaannya. Pada cara penggunaan itu ada kalimat petunjuk di dalamnya ya. Misalnya diminum bersama dengan segelas air putih, atau jangan melebihi dari dosis yang sudah ditentukan. Diminum 3 kali sehari gitu ya. Itu merupakan kalimat petunjuk. Atau mungkin saat hendak membuat kue ya, ada sekarang yang sudah dibuat secara instan. Nah, itu ada cara penggunaannya ya. Nah, coba anak-anak perhatikan barang-barang atau benda yang ada di rumah kalian yang memiliki kalimat petunjuk untuk cara menggunakannya. Nah, di situ kalian bisa belajar yang disebut kalimat petunjuk ini. Dicoba di rumah ya anak-anak. Kita akan membaca percakapan. Di sini adalah percakapan Ibu dan Nina. Nina berkata kepada Ibu, "Ibu, bolehkah Nina yang membersihkan meja ini?" Lalu ibu menjawab, "Iya nak, angkatlah vas bunga dari meja terlebih dahulu. Lalu bersihkan meja dengan lap basah." Lalu Nina menjawab ibu lagi, "Di mana ibu menyimpan lapnya?" Lalu jawab ibu, "Lap basahnya sudah ibu siapkan di dapur nak." Lalu Nina berkata, "Baik Bu." Nah, pada percakapan di atas itu, ibu menjelaskan kepada Nina cara mengelap meja. Ibu mengucapkan kalimat petunjuk saat menjelaskan kepada Nina cara mengelap meja. Coba kamu tuliskan kembali kalimat petunjuk yang diucapkan oleh ibu tadi.
Apakah anak-anak sudah menemukan dalam percakapan itu? Tentu saja, tidak sulit ya anak-anak. Ini kalimatnya. Angkatlah vas bunga dari meja terlebih dahulu. Lalu bersihkan meja dengan lap basah. Nah, ini adalah kalimat petunjuk. Kita akan berlatih mengerjakan soal. Nomor 1, berilah tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Jadi kita akan memilih. Dari keempat kalimat ini ada ya yang bukan merupakan ungkapan petunjuk. Nah, nanti kita beri tanda ya, mana yang ungkapan petunjuk, mana yang bukan. Kalimat yang pertama, cucilah tanganmu setelah memegang hewan peliharaan. Kira-kira ini apakah kalimat petunjuk atau tidak ya anak-anak? Ya, ini merupakan kalimat petunjuk. Jadi kita beri tanda centang. Buanglah sampah di tempat sampah. Apakah ini merupakan kalimat petunjuk? Ya, ini adalah merupakan kalimat petunjuk. Nina merapikan mainan setelah bermain. Apakah ini merupakan kalimat petunjuk? Tidak ya. Jadi ini kita silang. Lalu bersihkan vas bunga dengan hati-hati. Apakah ini merupakan kalimat petunjuk? Ya. Jadi anak-anak memberi tanda di rumah ya. Baik, sekarang kita lanjutkan di nomor 2. Hubungkan dengan garis gambar dengan kalimat petunjuk yang tepat. Nah, sekarang gambar yang pertama itu kira-kira sedang ngapain ya Nina ya? Ya, Nina sedang merapikan spray dan bantal. Lalu gambar yang kedua, Nina ngapain? Ya, Nina melipat selimut dengan rapi. Lipatlah selimut dengan rapi. Itu adalah petunjuknya ya. Lalu gambar yang 3, bersihkan tempat tidur dari debu. Nah, itu adalah petunjuk-petunjuk untuk membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur. Untuk nomor 3, ceritakan petunjuk merapikan tempat tidur berdasarkan gambar di atas. Jadi kita akan menceritakan cara merapikan tempat tidur dari gambar yang tadi. Cara merapikan tempat tidur adalah membersihkan tempat tidur dari debu, melipat selimut dengan rapi, merapikan spray dan bantal. Sekarang kita akan bercerita dengan memperhatikan gambar-gambar berikut. Anak-anak perhatikan, ini ada 4 gambar yang merupakan kegiatan keluarga Nina. Jadi mereka bersama-sama sedang membersihkan halaman rumah. Sekarang kita akan melihat petunjuk apa saja yang akan kita dapatkan dari gambar-gambar ini. Jadi ini adalah petunjuk untuk membersihkan halaman rumah. Sekarang kita akan lihat di gambar yang pertama di bagian A. Ini ada ayah sedang memotong tanaman yang sudah rimbun. Lalu di gambar B, ibu sedang menyapu daun-daun yang jatuh. Ya, jadi ini adalah petunjuk ya untuk membersihkan halaman rumah. Nah, pada gambar bagian C, di sini tampak Nina juga ikut membantu ayah dan ibunya.
Apa yang dilakukan oleh Nina? Ya, Nina mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di halaman rumah. Lalu pada gambar bagian D, tampak Nina dan Adi sedang mengumpulkan sampah dan dimasukkan ke dalam suatu tempat sampah ya, karung sampah, dikumpulkan semua menjadi satu. Kita akan menjawab soal di halaman ini. Isilah dengan kata yang tepat. Jadi pada soal ini anak-anak sudah disediakan jawaban untuk melengkapi kalimat yang ada. Ya, jawaban yang disediakan adalah sapu lidi, keranjang sampah, sabun cuci piring, dan kemoceng. Nah, kita akan melengkapi kalimat yang pertama. Gunakan titik-titik untuk mencuci piring. Kira-kira manakah jawabannya? Ya, gunakan sabun cuci piring untuk mencuci piring. Lalu, kalimat kedua, bersihkan debu jendela menggunakan kemoceng. Kemoceng ini adalah alat untuk kebersihan ya. Biasanya terbuat dari bulu ayam ya. Mungkin anak-anak sudah punya ini di rumah. Lalu kalimat yang ketiga, masukkan sampah ke dalam keranjang sampah. Lalu kalimat yang terakhir, sapulah halaman rumah menggunakan sapu lidi. Jadi jika ada soal seperti ini, anak-anak jangan membuat jawabannya sendiri, tetapi mengikuti dengan jawaban yang sudah disediakan. Kalian pilih, sesuaikan dengan kalimatnya sehingga kalimat itu bisa dilengkapi dengan kata yang tepat. Soal selanjutnya adalah menyusun kata menjadi sebuah kalimat petunjuk yang benar. Untuk yang bagian A, di sini sudah ada kata-kata yang tersusun secara acak ya. Jadi belum menjadi satu kalimat yang bisa dipahami. Sekarang kita akan menyusunnya supaya menjadi kalimat petunjuk yang bisa kita mengerti. Jika kalian perhatikan pada kata bersihkan itu, untuk huruf B-nya adalah huruf besar. Jadi bisa dipastikan dia ada di awal kalimat. Bersihkan. Lalu yang mana lagi kira-kira? Ya, kaca menggunakan lap basah. Lalu yang bagian B, piring letakkan kotor dapur di. Jika kalian perhatikan kata letakkan itu menggunakan huruf besar untuk L-nya, berarti dia ada di awal kalimat. Letakkan piring kotor di dapur. Jadi, dalam menyusun kata untuk menjadi satu kalimat yang bisa kita pahami, anak-anak perhatikan dulu baik-baik supaya ketika kita menyusun kata ya, yang kita susun itu akan menjadi kalimat yang bisa kita pahami dan mempunyai arti yang jelas. Sekarang kita akan membaca percakapan lagi tentang Ibu dan Nina. Di sini kita akan melihat kalimat petunjuk dan kalimat tanggapan. Ya. Nina berkata kepada ibu, "Lemari pakaianku sudah berantakan, Bu." Lalu ibunya menjawab, "Betul, Nina. Ayo rapikan lemari pakaianmu." Lalu jawab Nina, "Bagaimana cara merapikannya, Bu?" Lalu ibu menjawab Nina lagi, "Pertama, pisahkan pakaian sesuai jenisnya." Lalu jawab Nina, "Baik, Bu. Lalu apa lagi?"
Lalu kata ibu lagi, lipatlah pakaian dengan rapi. Letakkan jenis pakaian yang sama di tempat yang sama. Lalu Nina menjawab ibunya, baiklah, sekarang aku mengerti. Terima kasih, Bu. Aku akan merapikan lemariku sekarang. Coba tunjukkan kalimat petunjuk dan kalimat tanggapan pada percakapan di atas. Lalu cobalah membuat kalimat petunjuk dan kalimat tanggapannya. Gunakan kalimatmu sendiri. Anak-anak bisa mencoba di rumah ya untuk menulisnya. Jadi pada percakapan ini, kalimat petunjuk yang dikatakan ibu adalah lipatlah pakaian dengan rapi, letakkan jenis pakaian yang sama di tempat yang sama. Itu adalah kalimat petunjuk. Lalu manakah kalimat tanggapannya? Kalimat tanggapannya adalah pada kata-kata Nina, yaitu baiklah, sekarang aku mengerti. Terima kasih, Bu. Aku akan merapikan lemariku sekarang. Nah, jika kalian diberi kalimat petunjuk ya, diberi suatu petunjuk mungkin oleh ayah, ibu, atau mungkin kakak kalian ya, oleh siapapun, kalian juga harus menanggapi dengan baik ya. Jangan nanti dikasih tahu, ayo lipatlah pakaianmu dengan rapi, rapikan bukumu, terus diem aja kita nggak menanggapi. Nah itu juga tidak baik. Jadi kita harus menanggapinya dengan sopan. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ayah. Nah, kita harus menanggapi dengan baik. Jadi, kalimat tanggapan itu juga menunjukkan bahwa kita mau mengerjakan, ya, mau mengikuti petunjuk yang sudah diberikan. Jadi tidak boleh diam saja ketika ada yang memberi petunjuk kepada kita. Anak-anak coba membuat kalimat petunjuk sendiri dan buatlah juga kalimat tanggapannya sebagai latihanmu di rumah. Coba gunakan kalimatmu sendiri dan tulislah di buku bahasa Indonesia. Kita akan berlatih kembali dengan soal-soal. Pada soal ini, susunlah petunjuk merapikan meja belajar berikut dengan benar. Tulislah nomor sesuai urutan yang benar. Di sini ada 3 petunjuk, dan kita akan memberikan nomor sesuai urutan yang benar manakah yang dilakukan terlebih dahulu. Jadi di sini untuk petunjuk yang pertama, letakkan benda-benda tersebut pada tempatnya dengan rapi. Lalu yang kedua, kelompokkan benda-benda di atas meja belajar sesuai jenisnya. Misalnya, kelompokkan buku dengan buku, alat tulis dengan alat tulis. Setelah merapikan meja, buanglah sampah ke tempat sampah. Jadi jika kita perhatikan, yang harus dilakukan terlebih dahulu, yang pertama kali itu adalah ini. Jadi sebelum kita membersihkan semuanya, kita kelompokkan dulu benda apa yang ada di atas meja belajar. Jadi buku dengan buku kita tumpuk menjadi satu atau diberdirikan gitu ya. Biasanya ada penahan buku, kita susun, kita rapikan. Lalu alat tulis juga kita satukan tempatnya. Setelah itu kita letakkan benda-benda tersebut pada tempatnya dengan rapi. Lalu yang ketiga, setelah merapikan meja, kita membuang sampah ya ke tempat sampah. Tentu saja saat kita merapikan meja, kita akan menemukan mungkin kertas-kertas yang tidak terpakai, bekas rautan pensil ya. Jadi itu semua kita buang ke tempat sampah. Jadi ini adalah susunan petunjuk untuk merapikan meja belajar. Ya, jangan lupa diberikan nomor sesuai urutan yang benar. Kita akan mengurutkan gambar berikut sehingga menjadi petunjuk mencuci pakaian dengan benar. Urutkan dengan menuliskan angka.
Sekarang menurut anak-anak, manakah urutan pertama pada gambar ini yang akan dilakukan saat hendak mencuci pakaian? Ya, yang ini ya, nomor 1, lalu yang kedua, dan yang ketiga. Jadi gambar-gambar ini menunjukkan petunjuk untuk mencuci pakaian. Yang pertama, isi bak dengan air, lalu tuangkan sabun cuci ke dalam air. Masukkan pakaian kotor ke dalam bak berisi air yang sudah diberi sabun cuci. Kucek baju untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Lalu, jika sudah dikucek, bilas pakaian dengan air lalu dijemur. Nah, ini merupakan petunjuk-petunjuk untuk mencuci pakaian dengan benar. Dari pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini tentang kalimat petunjuk, ada beberapa pertanyaan yang anak-anak perlu jawab ya. Apakah aku bisa menunjukkan kalimat petunjuk? Nah, coba anak-anak perhatikan lagi ya pada percakapan ataupun soal-soal tadi ya. Apakah anak-anak sudah bisa menceritakan petunjuk melakukan sesuatu sesuai gambar? Tadi seperti contoh ya, petunjuk membersihkan halaman rumah, petunjuk membersihkan tempat tidur, petunjuk mencuci pakaian. Nah, itu semua ya digunakan dengan gambar ya. Jadi anak-anak, apakah sudah bisa menceritakan jika ada gambar seperti itu? Lalu yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah anak-anak bisa menyusun kata menjadi kalimat petunjuk? Nah, ini juga harus berlatih ya, supaya bisa menyusun kata dengan benar. Lalu apakah anak-anak bisa menanggapi ungkapan petunjuk? Nah, tadi anak-anak diminta untuk membuat ya di rumah kalimat ya petunjuknya dan kalimat tanggapannya. Nanti coba anak-anak berlatih di rumah. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kiranya anak-anak juga bisa mengambil manfaat dari pelajaran kita ya, bahwa kita juga perlu mengikuti petunjuk yang diberikan kepada kita supaya melakukan sesuatu itu bisa dengan benar. Baiklah anak-anak, cukup sekian untuk hari ini. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.